to Light Talk, the brightest you'll find. Oh, Light Talk. Mungkin malam ini kita coba aja ya langsung. Ini kan podcast yang perdana gitu. Kita akan seterusnya akan coba bahas mengenai lighting atau pencahayaan gitu. Dimana kita coba gali lagi, kita coba cari tahu lebih dalam bahwa pencahayaan itu gak hanya sekedar terang, gak hanya sekedar bagus-bagusan, tapi juga berpengaruh terhadap psikologi dan fisiologi manusia. Sebenarnya asalnya dari circadian rhythm kan. Circadian rhythm itu adalah jam matahari. Bagaimana matahari terbit, lalu di puncak, terbenam, terbit lagi, puncak, terbenam. Nah, siklus itu yang disebut circadian rhythm. Nah, siklus circadian rhythm itu ternyata mempengaruhi cara kerja manusia, tubuh manusia gitu. Berapa banyak cahaya matahari yang datang, lalu kualitas cahaya matahari yang datang, warna cahaya matahari yang datang, itu menentukan proses tubuh manusia. Salah satunya menentukan berapa banyak hormon yang harus diproduksi, berapa banyak hormon yang harus ditekan produksinya, gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi, kenapa bisa begitu? Itu karena mata manusia itu memiliki sensor yang disebut non-visual sensory. Non-visual sensory itu adalah sensor yang mendeteksi cahaya, tapi tidak digunakan untuk melihat. Itu cahaya yang masuk itu diterima oleh sensor tersebut, dan sensor tersebut memberikan perintah kepada pineal gland, dan gland itu nanti akan meneruskan perintah meregulasi hormon yang akan diproduksi oleh manusia. Itu alasannya. Jadi ada sensor ketiga yang namanya non-visual sensory. Melanopic light. Jadi hasil dari penelitian gitu sudah menemukan bukan hanya secara kualitatif aja bahwa matahari berpengaruh pada produksi hormon manusia, tapi juga secara kuantitatif sudah ada ukuran-ukurannya. Berapa banyak cahaya matahari yang harus sampai ke tubuh manusia supaya memiliki pengaruh dalam meregulasi hormon gitu. Nah, ukurannya itu adalah EML, Equivalent Melanopic Lux gitu. Kan kita biasanya kalau mengukur terangnya cahaya dengan berapa lux kan, ya kan? Nah, berapa lux di bidang horizontal. Kalau EML itu, Equivalent Melanopic Lux itu, diukur di bidang vertikal pada ketinggian mata manusia. Nah, dan dikalikan oleh spektrum dari sumber cahayanya sendiri. Hasil perkalian itu yang akan menjadi nilai Equivalent Melanopic Lux. Ya, yang paling dominan yang sudah dikenal sekarang itu adalah melatonin dan kortisol. Gitu. Jadi itu kedua hormon itu bekerja secara berdampingan ya. Jadi kita sebut melatonin aja misalnya. Jadi kalau cahaya matahari yang datang levelnya cukup tinggi dan memiliki warna kebiruan gitu, maka produksi hormon melatonin di tubuh manusia itu akan ditekan. Dengan ditekannya produksi hormon melatonin, maka kita menjadi alert. Karena pada waktu kita kerja, waktu siang hari, ya kita harus alert, kan kita nggak boleh ngantuk. Jadi hormon melatonin kita tuh harus disupres, harus ditekan. Nah, pada malam hari atau sore hari, itu cahayanya udah mulai redup dan berwarna kuning ke orange. Nah, warna kuning ke orange itu dia akan memberikan petunjuk untuk kita memproduksi hormon melatonin justru. Nah, pada saat hormon melatonin diproduksi, maka kita akan menjadi rileks. Gitu. Itu sebabnya kenapa di rumah atau di resort, kalau kita di Bali ini, di resort itu kan banyak hotel-hotel warnanya warm. Tujuannya supaya orang kalau masuk ke dalam hotel tersebut, dia merasa rileks. Jadi pada kita masuk, hormon melatonin kita sudah tereksitasi untuk diproduksi. EML itu kan sebenarnya dia mengacu pada brightness dan juga mengacu pada spektrum yang masuk gitu ya. Nah, kombinasi dari kedua level itu akan menentukan apakah cahaya yang masuk ke badan kita yang diterima oleh mata kita itu akan menentukan regulasi hormon. Kalau cahayanya kurang, secara nilai EML-nya kurang, maka cahaya yang masuk itu tidak akan meregulasi hormon gitu. Nah, contohnya kalau kita pengen pada waktu siang hari di kantor itu semua orang alert kondisinya, siap untuk kerja. Maka pada waktu siang hari kita harus berikan cahaya dengan komponen warna biru yang cukup
dengan IML yang nilainya 200 minimum supaya regulasi hormon untuk mensupres melatonin itu terjadi. Jadi gini, IML itu sebenarnya definisi IML itu adalah lux pada vertical illumination dikalikan komponen-komponen warna cahaya atau spektrum warna cahaya dari sumber cahayanya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sumber cahaya spektrumnya, let's say misalnya spektrum itu ada 5 gitu ya, dia cuma memiliki 3 spektrum, maka nilai IML-nya lebih kecil dibandingkan cahaya yang spektrumnya ada 10. Nilai IML-nya akan lebih besar gitu. Jadi selain brightness, selain lux, kita juga mengukur jumlah spektrumnya. Karena seperti kita tahu tadi, regulasi hormon itu ditentukan oleh 2 hal, brightness-nya dan juga spektrumnya. Fisiologi manusia beda dengan emosi. Ya, kalau emotion lain, memang relax kesana kayak emotion gitu, tapi nggak relax itu sebenarnya datang dari hormon. Karena melatonin kita tinggi, kita merasa relax gitu. Jadi relax itu bukan state of emotion, gitu. Ya kan? State of emotion bukan di situ. Kalau misalnya kondisi physiological state-nya berubah, maka feeling-nya jadi berubah gitu kan. Jadi dari subuh sampai malam kerja, dibayar berapa? Dari subuh sampai malam kerja, dibayar berapa? Kok ada yang mau? Maksudnya kerja subuh pulang malam. Dari subuh udah kerja, dia udah dari subuh dia udah kerja, pulangnya malam. Kerja subuh sampai malam, pulangnya malam banget gitu jam 3. Terus subuh udah bangun lagi, jalan lagi kan. Nah, itu berlangsung terus-terusan atau enggak? Itu satu, kita harus clear dulu nih. Kalau cuma seminggu sekali kayak begitu, ya tubuh punya waktu untuk memperbaiki. Yang jadi masalah kalau kerja kayak begitu menjadi kerja tetap dengan waktu yang tetap harus gitu-gitu terus kan. Dia harus tetap diberikan kesempatan untuk recover. Jadi gini, sebenarnya hasil penelitian dari yang namanya Robert Soler gitu. Dia yang mendesain lighting di NASA, di station di luar angkasa. Dia mendesain lightingnya, jadi dia yang paling kenal mengenai masalah ini. Dan dia bilang bahwa 3500 Kelvin itu adalah nilai minimum untuk digunakan sebagai circadian lighting. Kalau misalnya kita bisa di ruangan tersebut menggunakan 5400 Kelvin yang lebih cool, it's fine, lebih bagus. Artinya kita butuh energi lebih sedikit untuk bisa mensupres melatonin gitu. Tapi kadang-kadang kita ada dalam sebuah suasana yang misalnya ruangannya kayu. Kalau kita kasih warna cool kan nggak cocok. Tapi kita pengen orangnya alert. Nggak bisa kita kasih 4000, 5000 gitu. Secara interior jadi jelek, kita dimarahin sama orang interior. Nah, kita pakai 3500. So far penelitiannya baru di situ. Tapi boleh saya bilang juga ini penelitian yang masih ongoing ya, terus-terusan gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan ini secara sembarangan gitu loh. Faktor teknisnya apa aja? Satu, brightness lux. Kedua, tadi ada minimum color temperatur, ya kan? Kalau color temperatur yang lebih cool, kita akan suppress melatonin. Kalau temperatur yang lebih warm, kita akan memproduksi melatonin, gitu ya. Nah, terus faktor ketiga itu adalah posisi lampu. Analoginya seperti ini. Matahari pada waktu siang hari ada di mana? Di atas kan? Gitu. Nah, jadi kalau kita pengen mensupres melatonin, kita posisikan lampu kita di atas. Nah, waktu malam hari pada saat senja, mulai rileks, mulai ada lampu, mulai ada api unggun dan sebagainya, matahari posisinya di mana? Di bawah horizon. Jadi kalau kita pengen memproduksi melatonin, posisinya itu harus di horizon. Posisi lampunya jangan di atas. Makanya ada bedside table, ada night light, ada api unggun, perapian, itu kan semua di bawah horizon. Gitu. Jadi posisi jadi pengaruh gitu. Nah, ini kita udah sebutin di buku Lucid itu, buku yang akan diterbitkan dari lighting designer, itu ada salah satu cara misalnya kita mengalami kesulitan tidur. Kan banyak orang mengalami kesulitan tidur kan. Nah, itu caranya adalah satu, kita dim lampunya gitu. Kedua, kita gunakan lampu yang warnanya warm, very warm. Kalau bisa yang warnanya amber 2200. Ketiga, posisinya harus di bawah horizon. Nah, kalau kita tidur kan berarti di posisi tempat tidur kan. Maka lampunya harus di bawah tempat tidur, cahayanya gitu. Berikutnya lagi
Yang parah itu adalah rumah sakit. Orang di rumah sakit itu kan supaya dia bisa apa ya, me-repair dirinya sendiri, dia harus masuk ke dalam kondisi deep sleep. Pasien itu harus tidur, masuk ke dalam kondisi deep sleep, baru proses penyembuhan itu terjadi. Nah, makanya cahaya lampu di ruang rawat inap harusnya dibuat sedemikian sehingga pasiennya nanti selalu bisa tidur dalam kondisi deep sleep. Karena kalau enggak, penyembuhan nggak akan terjadi atau sulit terjadi. Nah, yang ada satu lagi yang belum itu adalah spektrum warna. Jadi tentunya spektrum warna yang lebih lengkap itu akan lebih baik. Manusia itu kan sebenarnya yang mendikte kita itu adalah matahari. Karena referensi kita kan matahari, gitu. Itu karena dia memiliki komponen warna yang lengkap, Meiji Biniu, yang lengkap itu, gitu loh. Nah, sumber cahaya dari LED, dari lampu TL dan lain sebagainya, dia juga memiliki komponen-komponen warna, tapi ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Semakin lengkap spektrum warnanya, kita bilang color renderingnya semakin tinggi, reproduksi warnanya semakin baik. Spektrum itu kaitannya satu untuk kita mengenali warna secara akurat, gitu. Jadi yang disebut true color itu apa sih? Yang kedua, sekarang kita lihat misalnya gini, kalau kita bisa membedakan warna ini dengan warna sebelahnya, semakin lengkap spektrumnya, semakin kita bisa membedakan antara ini dengan yang di sini dengan yang sebelahnya lagi, gitu, ya kan? Semakin lengkap lagi, semakin banyak komponen warna yang kita bisa bedakan. Itu yang terjadi adalah kita mengenali apa yang namanya tekstur. Jadi tekstur ini, tekstur kain, lekuk-lekukannya itu, kita akan melihatnya semakin jelas kalau spektrum warna yang datang lebih lengkap. Banyak orang-orang, mungkin lebih tepat begini, banyak orang-orang yang tetap aktif di malam hari. Mungkin itu kali kata-kata yang lebih tepat. Nah, banyak orang-orang yang lebih aktif di malam hari dan tidak tertarik untuk tidur, untuk beristirahat, gitu. Itu karena satu masalah komponen warna blue screen handphone kita gitu, walaupun sekarang udah ada night mode yang lebih warm kan ya. Itu tujuannya untuk mengurangi blue screen dari handphone kan. Karena blue itu mensupres melatonin. Itu satu. Itu satu. Terus yang kedua, baik lagi tadi, terlalu banyak cahaya pada waktu malam hari di posisi di atas horizon. Kayak gedung, ya, reklame, iklan. Tiga, dengan brightness melebihi apa yang seharusnya kita lihat pada waktu malam hari. Belum lagi warnanya, udah biru, merah, hijau, semua yang unnatural gitu. Yang berikut yang terakhir itu adalah flicker. Karena semua cahaya lampu itu sebenarnya flicker, ya kan? Nah, cuman dia nggak steady nyala kayak lampu incandescent zaman dulu. Kalau lampu incandescent, lampu pijar, keunggulannya dia tidak flicker, dia nyalanya steady. Tapi kalau lampu modern, dia mulai dari fluorescent ke sini itu udah flicker. Dia sebenarnya mati nyala. Cuma mati nyala itu cepet banget sehingga mata kita tidak mendeteksi bahwa dia mati nyala. Flicker itu secara tidak sadar akan membuat kita apa istilahnya ya? Sakit kepala sebenarnya. Sakit kepala yang di bawah sadar gitu loh. Oke, kita jadi kayak bingung tapi kita nggak tahu kenapa bingung gitu kan. Itu flicker. Itu yang menyebabkan kita jadi nggak pengen tidur. Seharusnya begitu matahari sunset terbenam, itu kan semua harusnya udah turun, level turun, warna turun, nggak ada lagi cahaya di atas gitu kan, semua di level horizon gitu kan, harusnya kayak begitu kan. Nah sekarang nggak, apalagi di kota. Jadi gini, salah satu tugas dari lighting designer itu adalah memenuhi fungsinya. Artinya kita harus bisa mensupport kegiatan yang membutuhkan lighting. Lalu ada juga poin yang sifatnya intangible. Kalau kita pemilik hotel bintang 5, saya pengen kalau orang masuk, dia ngerasa bahwa saya sedang memasuki hotel bintang 5. Yaitu fungsi-fungsi yang harus dipenuhi. Nah, di luar fungsi itu, gitu, dengan pengetahuan yang baru, kita harus aware bahwa bagaimana pada saat kita memenuhi fungsi lighting yang mendukung aktivitas, mendukung branding atau whatever it is gitu ya, tetap memperhatikan kesehatan dalam exposure cahaya yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu tugas lighting designer itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini, pengetahuan ini, supaya orang aware gitu loh, bahwa
Ya kalau malam hari jangan pakai lampu warna putih gitu misalnya. For the sake of kan banyak orang yang berpendapat terutama di Indonesia ya, oh kalau lampu warna putih itu lebih terang gitu kan. Iya memang lebih terang kesannya gitu tanda kutip karena warna putih dia mengasosiasikan dengan cahaya matahari pada waktu siang hari. Padahal bisa aja kan lampu warna kuning juga 500 lux juga bisa kan. Nah cuman image itu tuh kebawa gitu dan coba kita alihkan. Gimana kalau misalnya di rumah setiap kali orang masuk rumah dia masuk ke dalam suasana dia yang seharusnya dipenuhi oleh produksi hormon melatonin. Jangan dibiarkan dia dalam kondisi alert terus gitu. Apalagi anak-anak, kamar anak-anaknya, oh ya supaya terang, anaknya bisa ngelihat dikasih lampu neon yang terang, yang warna putih gitu misalnya. Ya kan? Terus yang berikutnya, kalau misal pengetahuan itu terus disebarkan, akhirnya ada institusi seperti misalnya rumah sakit tadi, kalau dia tahu, dia tidak akan pernah pakai lampu warna putih untuk ruang inap. Saya waktu itu waktu mendesain rumah sakit di Surabaya, National Hospital Surabaya, untuk ruang inap itu, secara umum kita menggunakan lampu yang makin malam lampunya akan makin warm. Dia berubah, makin malam makin warm. Nah, tapi kita siapin lampu yang akan nyala hanya kalau dokter datang mau periksa. Itu adalah lampu yang memang harus overhead. Cuman pada saat orang tidur begini melihat ke atas, kita usahakan cahayanya tidak terlihat secara langsung. Jadi pada saat lampu itu nyala, kita dim, nyala pelan, terus baru terang gitu loh. Jadi nggak kaget orangnya juga. Pasien itu nggak lagi dari tidur terus kaget gitu karena lampunya tiba-tiba nyala gitu. Orangnya dan dia tidak melihat cahayanya secara langsung. Tapi dokter waktu meriksa badannya, meriksa itu dia bisa lihat dengan baik. Nah itu kan pengetahuan yang dibawa memenuhi fungsi gitu kan, secara fungsional tetap berlangsung dengan baik, orang bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tetapi juga tidak mengganggu kesehatan. Dan itu harus semua orang tahu. Juga ya lighting bisa punya efek yang Dalam itu. ternyata sedalam itu dan nggak semain-main itu ya. Iya, sebenarnya serius. Serius. Kita ada 8 lighting designer membuat buku yang namanya Luxit kan ya. Luxit Luminous Journey of Lighting Design Indonesia gitu. Nah di situ sebenarnya menjelaskan latar belakang desain dari masing-masing orang. Gitu. Tapi di situ juga ada selipan-selipan beberapa teori-teori seperti yang kita bahas ini bisa dibaca di situ. Lalu banyak buku-buku juga yang sudah beredar luas. Salah satunya mungkin yang bisa saya rekomen itu adalah bukunya Sandor Kadish, gitu, Biophilic. Kita juga nanti Oktober akan mengadakan seminar bersama Sandor sendiri. Jadi itu juga akan jadi momen untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Bisa di situ, bisa juga di website. Kita ada website yang namanya Luminapedia yang membahas lighting sehari-hari, nggak hanya tentang project aja gitu. Lalu mulai baca well standard, itu adalah standar baru. Jadi yang tidak hanya memperhitungkan brightness saja, tapi bagaimana standar untuk kehidupan yang lebih baik, gitu, kesehatan yang lebih baik, gitu dalam sebuah built environment. Launching nanti tanggal 20 Juni, Bu. Mungkin beberapa minggu sebelum itu kita udah mulai pre-sale. Dan juga mungkin satu lagi, bulan Agustus kita akan ada acara besar yang kita sebut Light Talk di Bali. Gitu. Di situ akan dipenuhi oleh semua informasi mengenai lighting dan dihadiri oleh para lighting designer Indonesia. Gitu. Di situ tempat bertanya yang paling baik, saya rasa. Waktu kita kan singkat nih, padahal topik lighting banyak banget. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum tercover gitu atau tiba-tiba ada ide gitu kan, mau apa yang mau ditanyakan silahkan drop pertanyaannya aja. Nanti kita akan coba bahas di podcast berikutnya. Oke, thank you. Thank you. Light talk, let's spark the way. Shining bright ideas to light up your day. With laughter and wisdom, we'll ignite your mind. Tune in to Light Talk, the brightest you'll find. Oh, Light Talk.